Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita yang minggu lalu sudah dijelaskan tentang SKL. Hari ini kita akan membahas tentang standar berikutnya, yaitu standar ISI. Ada 8 standar nasional pendidikan ya, tapi tidak semuanya ini akan kita pelajari, hanya 4 dari 8. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar ISI, ada standar proses, dan yang terakhir nanti adalah standar penilaian pendidikan. Nah, pengertian dari standar ISI dulu. Standar ISI ini merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjangnya ini bisa dipilah menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan ini mungkin umum ataupun kejuruan. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu itu dirumuskan dalam standar ISI untuk setiap mata pelajaran. Standar ISI ini disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap dibagi dua, ada sikap spiritual dan juga ada sikap sosial. Standar ISI dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada SKL, yakni meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ini ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehannya kompetensi tersebut. Ada 3 proses perolehannya. Ada ranahnya sikap, itu dilalui dengan aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sedangkan yang B, pengetahuan, dimiliki melalui aktivitas mulai dari C1, C2, sampai C6. Sedangkan yang C, keterampilan ini diperoleh melalui aktivitas 5M, meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, sampai menyajikan. Berikutnya, karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar ISI. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, ruang lingkup materi ini sudah dijelaskan pada peraturan menteri. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Berikutnya ada tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi ini merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka mencapai SKL. Inilah yang disebut sebagai tingkat kompetensi. Tentu saja tingkat kompetensi pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ini berbeda. Kemudian, tingkat kompetensi ini dikembangkan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik harus disesuaikan. Peserta didik kita itu masih dalam pendidikan dasar, sudah menengah, atau tinggi, karena ini nanti akan disesuaikan dengan ranah kompetensinya. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Ketiga adalah penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan dan kompleksitas kompetensinya, fungsi satuan pendidikannya, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Jadi artinya, pada kurikulum 2013 ini sudah dipilah-pilah tentang tingkat kompetensi mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Kemudian di dalamnya itu sudah diurutkan menurut kerumitan dan kompleksitasnya. Kemudian keterpaduan antara satu dengan jenjang berikutnya. Kemudian ada yang istilahnya Structure of Observed Learning Outcome
atau Solo Taxonomy yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collins tahun 1982. Sebenarnya ada 5 tahap yang harus dilalui oleh peserta didik dalam menguasai suatu pengetahuan, mulai dari pre-struktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan abstrak yang diperluas. Tapi istilah ini jarang sekali kita temui. Nah, kalau 5 istilah ini kita jadikan hanya dari 3 tahap, maka akan jadi tahap surface knowledge, deep knowledge, kemudian konseptual atau structure knowledge. Nah, ini yang sering kita jumpai. Nah, masing-masing pengetahuan ini disesuaikan dengan tahapan pada tingkat pendidikan. Kalau surface itu tingkat pendidikannya sekolah dasar, kemudian kalau deep itu perolehannya pada tingkat pendidikan dasar, kemudian ada juga di sekolah menengah pertama. Kemudian kalau konseptual ini lebih diperuntukkan untuk tingkat pendidikan menengah, yaitu untuk sekolah menengah atas atau SMA. Nah, karena kita fokusnya ke fisika yaitu SMA, maka tingkat sekolah menengah berdasarkan kompetensi inti dan juga deskripsi kompetensinya diperoleh seperti ini: sikap spiritual, sosial, pengetahuan, sampai ke kompetensi inti tentang keterampilan. Deskripsinya sudah cukup jelas. Ini yang mau disampaikan. Kalau ingin lebih jelasnya bisa Anda lihat di Peraturan Menteri Pendidikan. Muatan fisikanya khusus untuk fisika, peminatan matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Ini mencakup tingkat kompetensi sampai ke ruang lingkup materinya. Nah, ini masih belum semua. Kalau Anda mau lihat, silakan buka di lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Terima kasih.